Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Ada dua cara untuk menyusun rancangan garis besar di dalam suatu teks prosedur. Pertama itu mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata sulit ini dapat kamu artikan atau kamu temukan maknanya di dalam kamus. Arti kata di dalam kamus disebut makna leksikal atau makna yang sebenarnya. Kemudian sedangkan artinya kalau berdasarkan konteks atau berdasarkan teks di dalam kalimat disebut makna struktural atau kalimat yang sudah tersusun secara tepat dan akurat. Yang kedua itu memaknai maksud secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam struktur teks prosedur. Jadi ketika kamu ingin memaknai maksud dari teks secara keseluruhan, kamu harus tahu dulu topik yang ada di dalam teks prosedur itu. Yang kedua, mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Dengan mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada dalam teks baik dari tema, struktur, maupun kaidah kebahasaannya. Teks prosedur sekurang-kurangnya memiliki 3 macam tema di antaranya. Yang pertama itu ada tema bertema kebiasaan hidup, misalnya kiat hidup sehat. Yang kedua, tema yang bertema aktivitas tertentu, misalnya cara memelihara kucing. Yang ketiga, tema bertema penggunaan alat, misalnya cara menghidupkan komputer. Kemudian di dalam selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, itu menyusun teks prosedur. Dalam menyusun teks prosedur harus diingat adalah urutan atau langkah-langkah prosedurnya tidak boleh bolak-balik. Langkah penyusunan teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, menginterpretasi macam-macam kegiatan yang pernah dilakukan. Maksud dari menginterpretasi di sini adalah menyusun kegiatan yang pernah kamu lakukan, disusun satu persatu. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan, kita buat dulu temanya. Misalnya temanya persahabatan. Maka kalau temanya persahabatan, konsep apa aja yang kamu gunakan untuk tema persahabatan itu harus kamu tentukan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Jadi ketika kamu melakukan suatu prosedur, kamu harus buat kerangkanya, susunan atau urutan-urutan topik yang ingin kamu buat secara garis besarnya. Setelah itu, kamu susun kerangka tersebut secara sistematis atau berurutan, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Setelah tadi kamu susun kerangkanya, maka kamu kumpulkan bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan untuk teks prosedur tersebut. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang lengkap. Jadi setelah bahan-bahannya terkumpul, maka kamu kembangkan kerangkanya menjadi sebuah petunjuk yang sangat lengkap dan akurat. Selanjutnya, menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi, strukturnya, kaidah kalimat, ataupun penggunaan ejaan atau tanda baca. Berikut ini contoh dari penyuntingan teks prosedur. Yang ini contoh teksnya itu ada 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Baiklah, Ibu akan bacakan teksnya. Pernahkah kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain? Mungkin ketika kita melihat orang lain sukses, tetapi kita tidak, tiba-tiba terpikirkan pertanyaan berikut dalam pikiran. Mengapa saya tidak seperti dia? Pertanyaan menggugat seperti itu bisa terjadi secara terus-menerus dalam hal lainnya. Untuk mengatasi pemikiran tersebut, kamu bisa mengikuti tips yang dilansir dari Huffington Post berikut ini.
Pertama, kenali diri sendiri. Hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Jika kamu mengenal diri sendiri, ketika kamu melihat keberhasilan orang lain, membuat kamu terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa tidak percaya diri atau sedih. Gambarkan diri kamu dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan, dan sebagainya. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat kamu tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Yang kedua, setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin ada orang tua yang berkata, duduk tegak seperti saudaramu atau bersihkan kamarmu seperti kakakmu. Perintah-perintah seperti itu membuat anak belajar untuk mengetahui apa yang dilakukannya dengan apa yang telah dilakukan orang lain. Akan tetapi, hal itu tidak akan berpengaruh ketika setiap manusia menyadari bahwa memiliki karunia yang berbeda. Yang ketiga, yang penting makna bukan pengakuan. Ketika kamu menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan orang lain, boleh jadi itu akan membuat kamu merasa khawatir tentang siapa yang nantinya melewati kamu. Itu akan membuat kamu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika kamu bekerja untuk mewujudkan impian, apapun posisi kamu dalam suatu kekuasaan atau jabatan bukanlah masalah. Kelima, keempat, meniru orang berhasil. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan baik, coba evaluasi apa yang membuatnya berhasil. Cara ini untuk kemudian cari cara untuk memasukkan sifat-sifat keberhasilannya dalam kehidupan kamu sendiri. Perhatikan paragraf kedua. Di situ hal pertama yang perlu dilakukan agar tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kenali diri sendiri. Yang kedua itu, jika kamu mengenal diri sendiri, ketika kamu melihat keberhasilan orang lain, membuat kamu terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa tidak percaya diri atau sedih. Yang ketiga, gambarkan diri kamu dalam kata-kata seperti pintar, kuat, baik, keibuan, memiliki tujuan, dan sebagainya. 4. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat kamu tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Ada dua jenis kesalahan dalam cuplikan tersebut, yaitu dalam pembentukan kata dan pembentukan kalimat. Pertama, pembentukan kata kenali dalam kalimat 1 tidak tepat, seharusnya mengenali. Yang kedua itu kalimat 2 dan 4 tidaklah efektif. Kalimat tersebut tidak jelas subjeknya. Perhatikan tabel berikut. Di situ kalimat awal, jika kamu mengenal diri sendiri, ketika kamu melihat keberhasilan orang lain, membuat kamu terpacu menjadi lebih baik, bukannya merasa tidak percaya diri atau sedih. Di situ ada kalimat kata yang digarisbawahi, yaitu membuat. Maka perbaikannya, jika kamu mengenal diri sendiri, ketika melihat keberhasilan orang lain, kamu akan terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa rendah diri atau sedih. Maka kata membuat itu kamu hilangkan di dalam kalimat awalnya. Itu perbaikan untuk kalimat yang kedua. Selanjutnya teks yang keempat, ini pada kalimat keempat. Dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, membuat kamu tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Maka perbaikan kalimatnya di situ, kata membuat yang digarisbawahin itu kamu hilangkan, maka pengenalan dan penghargaan terhadap diri sendiri akan membuat kamu tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Itu perbaikan yang pertama. Kemudian untuk perbaikan yang kedua, dengan mengenal dan menghargai diri sendiri, kamu tidak akan ingin menjadi seperti orang lain. Itu contohnya ada 2 perbaikan. Maka latihan kamu kerjakan soal di bawah ini dengan melihat teks yang ada di halaman berikutnya, yakni teks selain CV, inilah trik sukses dapat pekerjaan.
Maka dari teks ini, pertama carilah kata-kata sulit dalam teks tersebut, kemudian kamu artikan, cari artinya melalui internet ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Yang kedua, perbaiki kalimat yang salah. Yang ketiga, tuliskan kata-kata persuasif ataupun ajakan yang ada dalam teks tersebut. Kamu dapat mengerjakan tugas ini melalui lembar kerja yang saya berikan dalam bentuk Word, kemudian nanti kamu isikan tugas kamu di dalam Word itu, kamu tuliskan atau ketik. Kemudian setelah itu tugasnya kamu kirim melalui WhatsApp secara pribadi. Ini dia teksnya, dibaca dengan baik.